Ich grüß dich, kleines Lamm. Let me start this off by saying, welcome to your nightmare! Lu ngapain sih ngonten gelap-gelapan gini? Listrik nunggak? Ya kan Spooktober, biar vibe-nya horor-horor gitulah. Muka lu itu pakai lighting bagus aja udah rada horor. Ges lah tong loba macem-macem. Emangnya sehari ini udah full blown horor? Well, horor komedi sih. Ya udah, kalau ring light mau lu matiin sok, nih matiin nih. Tapi at least ini lampu Natal hidupin biar aesthetik dikit. Mau title Jomblo Mendekade lu berevolusi jadi Jomblo Mendasawarsa? Fine then. I'll do it. Jomblo Mendasawarsa. It's your face too, you know. Halo Jungs, welcome balik lagi ke channel gue ya, Double Chin Pirates. Vigets nih, apa kabar kalian di Spooktober ini ya? Semoga kalian baik-baik aja. Tapi kalau hidup kalian lagi sedikit suram kayak muka dan lighting gue, sans aja bro. Nanti juga pasti jadi estetik karena just like the Fred would say, c'est la vie, motherfucker. Jadi di kesempatan kali ini gue ada 3 rekomendasi film horor komedi nih buat start off your Spooktober, I guess. Dan 3 film ini asalnya macam-macam ya. 1 dari Hollywood, 1 dalam bentuk foreign film, jadi film luar negeri tapi bukan Hollywood ya. Dan 1 lagi kita punya pemain lokal nih, film lokal. Cinta tanah air, Alfonso Hadimuk itu cinta tanah air. So, stop senyum-senyum, don't you fucking dare finish that catchphrase. Pakai catchphrase yang sih, awas lo. Start senyum-senyum cause shit's about to get real weird. Ya, jadi di urutan pertama kita punya film dari Hollywood nih yang judulnya Army of Darkness. Ya, jadi film ini sebenarnya disutradarai oleh Sam Raimi ya, yang mensutradarai trilogi Spider-Man ya, yang Tobey Maguire. Jadi si Sam Raimi itu sebelum dia mensutradarai Spider-Man, dia mainannya horor ya. Makanya production company dia kan namanya Renaissance Film ya. Dan dia ini nulis naskah Army of Darkness ini sama kakaknya ya, si Ivan Raimi. Dan film ini itu sebenarnya masuk franchise-nya Evil Dead ya. Franchise Evil Dead ini lumayan banyak ya. Ada Evil Dead 1, Evil Dead 2, terus ini Army of Darkness obviously. Dan akhirnya dia itu jadi serian di Amazon namanya Ash vs The Evil Dead. Lu nggak perlu nonton Evil Dead 1 atau Evil Dead 2 dulu ya sebelum lu nonton Army of Darkness ini, karena basically dari Evil Dead 1 sampai Army of Darkness ini sebenarnya nggak nyambung gitu ya. Cuma premisnya aja yang sama gitu. Jadi premisnya itu centered around this book namanya Necronomicon Exmordes ya. Kalau ditranslate itu The Book of the Dead lah ya. Jadi plot Evil Dead ini sebenarnya simple ya. Dulu ada profesor nemuin buku nih namanya Necronomicon Exmordes gitu ya, The Book of the Dead. Terus dia recite beberapa phrase dari buku itu, demon keluar, istrinya mati, dia juga mati gitu. Terus time skip, jump forward, classic Cabin in the Woods story lah. Beberapa teenager, ada yang bicinya, ada yang jelas ganteng, pinter, ya gitu-gitulah. Pokoknya teenager datang, terus at some point mereka nge-recite phrase yang sama dari buku itu, dan demon datang, bla bla bla, buru-buruin mereka, terus satu doang selamat. Basically gitulah. Tapi yang perlu dinotis dari Evil Dead franchise ini harus diakuin sih, pas Evil Dead 1 tuh lebih kayak obviously terrifying gitu ya, horror banget sebenarnya, nggak ada komedi-komedinya gitu ya. But I don't know man, like horror film in the 80s are fucking weird. It's so weird that it's funny. Like udah jelas gitu sebenarnya filmnya Evil Dead ini gore, bla bla bla, terrifying gitu lah. Cuma entah kenapa ya saking anehnya teh lucu gitu. Tapi wah, Evil Dead 1, Evil Dead 2 ain't got shit man when it come to weird gitu ya. Kalau bicara tentang aneh gitu ya, wah, Army of Darkness it's where Sam Raimi really goes to cuckoo town. Like bener-bener gila nih orang, udah mulai gila, udah bener-bener wah, orang-orang malah ketawa nih ngelihat film gue. Udah aja gue bantingin langsung, banting setir aja ke horror komedi. Plotnya dari Army of Darkness ini sebenarnya udah beda ya, dan sedikit convoluted banget gitu, sedikit kayak super duper crazy town. Jadi si Ash ini, jadi Evil Dead itu protagonis utamanya adalah si Ash ya, Ashley Williams, diperankan oleh
oleh Bruce Campbell. Jadi si Ash ini for some reason kekirim ke masa lalu, ke masa-masa yang Renaissance, Knight in Shining Armor, King Arthur gitu-gitulah ya. Terus for some reason si The Book of the Dead ini bersemayam ya di sana. Dan si Ash ini harus ngambil buku Necronomicon Ex Mortis ini yang dia ilangin gitu ya, yang sekarang ada di era King Arthur ini, untuk dia kasih ke Merlin. This is so fucking weird. Agar Army of Darkness itu tidak muncul dan basically kill all of them gitu ya. Tapi yang menjadi daya tarik sesungguhnya dari film Army of Darkness ini adalah karena this is the apex of cheesy Hollywood film. It's super cheesy gitu. Kayak literally kayak abis bunuh demon atau literally groovy. I mean, cringe parah gitu, tapi tuh to some extent lucu juga gitu. Komedi banget lah. Dan banyak jump scare-nya sih sebenarnya gitu. Jump scare-nya sebenarnya jump scare-nya tuh ain't got shit on Conjuring jump scare gitu ya. Aduh, tapi itulah cheesy banget lah ini. Dan salah satu appeal bagi gua ya, ada love interest yang sangat-sangat gemes di film Army of Darkness ini ya. Namanya Sheila ya, diperankan oleh Bette Davidtz. Gila itu gemes. I mean, I've told you before, like, for some reason, women in the 80s and 90s just looks better to me. Like, gua nggak tahu kenapa gitu. Cuma cewek-cewek tahun 80 tahun 90-an tuh entah kenapa better aja gitu ya. Meren fresh faces juga gitu ya. Udah nggak pernah gua lihat juga ini muka-muka kayak gini gitu ya. Cuma, damn man, like this girl is so fucking cute. Dan have to say, masuk ke plot juga gitu. Character development, masuk plot juga. Ya, ada kontribusi lah. Tapi sebenarnya yang bener-bener kalau misalkan gue ngomong serius, yang bagus dari film ini adalah scene-scene yang kesannya tuh sebenarnya comic relief. Tapi sebenarnya kalau lu pikir dalam-dalam scene ini gitu ya, masuknya apa? Kind of terrifying, man. Rada serem juga gitu. Karena contohnya aja ya, tiba-tiba badannya nge-split jadi dua gitu, terus satu jahat. Gitulah. Banyak yang kesannya tuh komedi. Sebenarnya udah jelas itu comic relief, udah jelas itu skit-skit komedi gitu ya. Tapi kalau lu pikir-pikir, that's kind of terrifying, man. Like, kalau misalkan soundtracknya lu ganti gitu jadi bener-bener ominous, jadi bener-bener serem gitu ya, mungkin it could work as an, you know, really horrific skit gitu. Kayak bisa jadi itu sangat menyeramkan kalau misalkan tone filmnya diganti ya. Cuma gara-gara tone filmnya kayak horror komedi gini ya, jadi kocak gitu. Tapi tetep aja bagi gua gitu ya, yang jelas gitu harus mikir gitu. Terrifying, man. Like, nice gitu ya. Terus kalau lu at this point belum nyadar Evil Dead franchise itu sangat gore. Ini franchise sangat-sangat gory ya, sangat-sangat darah di mana-mana. Kepala meledak, decapitated head, tangan melayang gitu ya. Udah bener-bener kejam lah. Jadi kalau lu orang-orang yang suka horror-horror gore kayak gitu, I mean, I'm not judging here, but you have to be careful with that shit. But feel free to watch this. Dan kalau lu misalkan lu udah nonton Army of Darkness ini dan lu suka banget nih karakter si Ash ini, wah kocak banget nih. Ada lagi nggak ya film kayak gini? So, sebenarnya dia bikin serian nih. Namanya Ash vs The Evil Dead. Ini tuh ngelanjutin dari Army of Darkness ya. Jadi si Ash-nya itu udah tua, si Bruce Campbell kan sekarang udah berapa? 60, 70 kali ya. Cuma gue sendiri personally belum nonton itu sampai habis. Dan setahu gue tuh pun masih ongoing gitu ya seriannya. But alasan kenapa gue nggak nonton seriannya adalah I'm not really into gory stuff, man. Like, too much gore ain't really my kind of Hershey's, with or without nuts. But if you really like gory stuff, again, you should be careful with that. Maybe check it out. Ada di Amazon Prime, jadi lu bisa langsung tonton aja. Kalau misalkan lu di Jerman ya, atau punya Amazon ini anyway ya. Tapi sebelum lu nonton Ash vs The Evil Dead, ya lebih baik lu nonton at least Army of Darkness-nya dulu lah. Karena ini bener-bener dari Army of Darkness sampai ke Ash vs The Evil Dead ini nyambung banget gitu ya. Kalau misalkan lu udah nonton nih ya, dua-duanya Army of Darkness sama Ash vs The Evil Dead, lu udah nonton sampai habis gitu ya. Comment down below lah, apa menurut lu gitu ya. Dan kalau misalkan Evil Dead 1 dan 2-nya lu tonton juga, ya boleh lah komen. Gua mah asal traffic apapun komen aja lah sekarang mah. Gua ambil lah, mau hate komen juga komen down below aja boy. Ya, jadi di urutan kedua kita punya film dari Indonesia nih. Dan mungkin beberapa dari lu udah tahu ya film ini, yaitu Ghost Rider ya. Mungkin beberapa dari lu bakal bilang, wah filmnya Ernest. Tapi itu sebenarnya salah. Ini sebenarnya technically bukan filmnya Ernest ya. Tapi perdananya si Benedion Raja Guguk sebagai seorang sutradara ya. Ernest sih sebenarnya cuma act sebagai
obviously dia berperan di sana gitu ya, aktor cameo doang dikit ya, nggak terlalu banyak sih perannya dia. Tapi dia tuh sebenarnya berperan sebagai produser ya di film ini, makanya mungkin influence dia masih kerasa ini rada film earnest banget gitu ya. Tapi sebenarnya ini bukan film earnest karena yang mensutradarai si Benedion tadi. Dan si Benedion bikin naskah untuk film ini itu sama Noni Bonawan ya. Trivial fact, ini juga perdananya si Noni Bonawan sebagai seorang penulis naskah ya. Jadi premis film ini sebenarnya adalah si Naya diperankan oleh Tajana Shafira ya. Tajana Shafira, man, I mean, she's cute, right? Jadi si Naya dan adiknya ini pindah ke rumah yang rumornya itu horor karena salah satu penghuninya dulu itu di sana ada yang bunuh diri, namanya Galih. Nah di rumah itu si Naya, si Tajana Shafira apa sih? I'm getting sidetrack. Jadi si Naya itu nemu buku hariannya Galih ya. Dan Galih pertamanya bete gitu ya karena dia sebagai sosok hantu. Akhirnya ending-endingnya dia jadi literally ghostwriter-nya si Naya gitu ya. Jadi penulis ghostwriter tuh bahasa Indonya apa sih? Ya ghostwriter lah ya, lu tahu ghostwriter apa lah ya. Jadi dia nulis padahal akhirnya yang nerbitin si Naya gitu ya. Tapi ada sosok hantu lain nih yang gak setuju dengan perbuatannya si Galih ini. Gua sebenarnya suka premisnya film ini sih. Maksudnya suka ide di baliknya gitu ya. Karena personally gue tuh suka film-film atau apapun lah cerita-cerita yang question our own prejudice and even our conviction gitu. Maksudnya gini, film-film yang menanyakan norma-norma atau pedoman-pedoman yang sebenarnya udah kita ambil gitu ya, yang kita nggak tahu itu sebenarnya cuma norma dari lingkungan yang kita telak mentah-mentah juga bisa jadi. Nah, gue suka film-film yang kayak gitu. Dan film ini menurut gue kayak gitu karena image yang kita kasih ke hantu itu kan wah horor gitu. Udah jangan pernah kontak hantu dalam bentuk apapun gitu ya. Khususnya orang-orang Kristen ya, orang-orang yang beragama lah, nggak cuma Kristen doang sih sebenarnya. Tapi di film ini kan sudah jelas si Naya ini karakternya berani banget sampai gue lagi perlu nih, kita bisa deal-dealan nggak? Bayangin ke hantu dia berani kayak gitu loh. Kalau kata gue itu pas banget karena gini nih, kenapa sih kita mandang hantu jahat? Karena semua orang bilang hantu itu jahat kan? Sebenarnya belum tentu. Tahu dari mana sih yang jahat itu jahat dan yang baik itu baik? Semua kan dibilangin gitu. Kita harus ngecek sendiri juga gitu. Dan film ini itu contoh yang bisa menginspirasi kita untuk question apa yang sebenarnya kita tolak mentah-mentah gitu. Khususnya perihal persetanan ini gitu ya. With that said, ada hal yang ganggu banget dari film ini, bener-bener gak bisa, bener-bener ganggu lah menurut gue. Which is backstory-nya si Galih sih. Ini kalau lu udah nonton atau ini mah gak apa-apa lah, spoiler dikit. Jadi backstory-nya si Galih ini kan basically menunjukkan bahwa dia itu miserable dan ya tersiksa secara emosional lah ya. Karena dia selalu dibanding-bandingin sama adenya yang lebih pintar, lebih cantik, lebih segala macam lah. Namanya si Bening, diperankan oleh Asmara Abigail. Tapi tipping pointnya si Galih adalah dia menyalahkan dirinya sendiri akan kematiannya si Bening kan. Tapi cara matinya Bening, bener-bener gak make sense menurut gue, mah bener-bener teknikalnya gak masuk sama sekali. Nih, kalau lu yang udah nonton mungkin tahu ya. Kalau lu belum nonton mungkin skip atau ini mas sans lah ya. Scene-nya itu gini, si Galih sama si Bening lagi di mobil yang sama, lagi naik tol kalau nggak salah. Dia kan si Galih itu dari Bandung, ya pokoknya naik tol lah. Tuh sampoin di tol, dia ribut sama orang, teriak-teriak sampai dua-duanya ke pinggir, terus adu bacot di jalan, dicoba dilerai sama si Bening. Tapi si Galih malah ends up pushing her to the center of the street gitu ya, ke jalan raya. Dan akhirnya Bening ditabrak sama mobil yang lewat. Nih, gini. Kenapa menurut gue itu nggak make sense? Teknikalnya sama sekali nggak dapet. Alasan pertama, nih, di tol itu, lu at least 60 km per jam adalah pasti. Nah, lu 60 km per jam, lu neriakin orang dari jendela, gak akan kedengeran coy. Oke lah, mungkin klakson terlet, itu mungkin kedengeran. Cuma lu ini tuh teriakin gitu. Dan kalau misalkan orang yang lu klakson itu memang ugal-ugalan gitu ya, gua mah jadi orang itu gak akan berhenti karena gua di tol. Anjir, gua berhenti mah malah tolol kalau menurut gua. Itu satu. Kedua, oke lah, anggap aja si pengemudi yang rada nyolot tadi itu tersunut juga, terus akhirnya kedengeran, ya minggir lah akhirnya. Mereka tuh minggirnya tuh sembarangan, makan marka jalan gitu. Jadi logikanya orang mau seugal-ugalan apapun, mau sekenceng apapun dia berkendara di tol, kalau lihat ada dua mobil tuh minggir
tapi makan marka jalan, dia pasti at least ngerem. At least ngelambatin lah. Apalagi orang Indonesia yang udah jelas, wah ini ada apa nih ribut-ribut di belakang, kepo gitu. Orang Indonesia kan mentalnya begitu gitu. Itu dua gitu ya. Yang ketiga, oke lah, anggap aja gak terlalu rame jalannya dan gak ada yang peduli juga. Jadi semua orang speeding along aja gitu. Tapi ini tuh posisinya gini nih. Gue mungkin salah ya. Tapi yang gue lihat adalah posisinya tuh gini. Ini mobilnya yang orang yang nyolot, ini mobil si Galih. Mereka tuh debat di tengah. Jadi kalau misalkan si Galih dorong si Bening ke arah jalan, jauh banget sampai dia ketabrak, ngerti gak sih? Dia masih kelindungin sama mobil kedua dulu, mobilnya si Gali dulu sebelum dia ketabrak, ngerti gak sih? Jadi, aduh, gak make sense sama sekali lah itu kecelakaan tuh. Memang secara emosional mungkin ini lebih menunjukkan bahwa si Gali ini bener-bener yang bertanggung jawab atas kematiannya Bening. Cuma gak make sense kalau misalkan lu pengen bertanggung jawab doang, ya nggak usah terlalu se-ekstrim itulah. Cukup kayak kecelakaan biasa aja lah, mungkin lagi speeding along tiba-tiba skid gitu ya, lagi hujan gitu kan, klise kan, hujan tiba-tiba kecelakaan gitu. Ya mungkin gua ngerti juga sih dari sisi budget kita jadi harus ngerusakin satu mobil ya. Tapi kan bisa dibikin rada ominous gitu, jadi mungkin skid, sound effect, terus tiba-tiba black screen aja kan, works juga gitu. Memang kesannya rada low budget, cuma better than teknikalnya error begini, boy. Ini mah technical plot hole at its finest gitu. Itulah yang menurut gue bener-bener, aduh, ganggu banget gitu. But other than that, it's pretty fine film sih. Filmnya cukup bagus ya, value-value-nya bagus, lucu juga, komedi banget gitu ya. Performance aktor-aktor dan aktris-aktrisnya pun skull gitu. Apalagi, Tajana Shafira Yamin. That girl, man. That girl, man. Gila, gue udah 3 kali kayaknya getting sidetracked by Tajana Shafira ya. But I gotta say, man, she's one of my favorite actress. I mean, she's not just actress. Influencer. Ya, semua orang influencer sekarang juga. Ya, public figure pemersatu bangsa lah ya. Lu salah satu favorit gue ya. Like, I won't say that she is number 1 on my list. Ya, nomor 1 gue itu biasanya either Pevita Pierce or Sofia Latjuba ya. Gila, jomplang banget gitu ya dari Pevita Pierce ke Sofia Latjuba kalau dari umur gitu ya. But what can I say, man? I'm a walking paradox. Tapi Tajana Shafira top 5 fix adalah. Jadi, Neng Shafira, kamu suka, aku suka lo. Ya, dan di urutan terakhir kita punya film One Cut of the Dead, a foreign zombie film from the land of the rising sun ya, dari Jepang. Yang unik dari film ini adalah dia ini tergolong film yang budgetnya rendah banget ya, low budget film banget. Dan itu juga kelihatan dari kayak, equipmentnya juga kayak nggak terlalu sangar-sangar amat dibanding film-film Hollywood atau film-film foreign yang high budget kayak Parasite ya. Aktor-aktornya juga nggak terlalu familiar gitu ya. Cuma walaupun dengan budget yang cuma $25.000 ini, pendapatan grossing film ini itu mencapai 3,12 miliar yen ya, atau setara lebih dari 300 miliar rupiah ya, dan itu cuma di Jepang. Worldwide pendapatan grossing dia itu 3,12 juta dolar ya, lebih dari 1000 kali lipatnya budget dia. Karena premis atau konsep atau ide di balik film ini itu literally fucking brilliant, man. Kudos ya buat direkturnya ya, Shinichiro Ueda. Jadi plotnya itu sebenarnya basically ada kru film zombie nih lagi syuting di sebuah gedung bekas Perang Dunia II dulu. Tapi pas mereka syuting itu tiba-tiba diserang sama zombie beneran. Tapi daya tarik utama dari film ini adalah dia mengkisahkan kisah hidupnya seorang sutradara yang ya kehilangan idealisme dia karena terlalu dimakan dunia gitu ya. Get a little cynical every day gitu ya. Yang didepiksikan melalui karakter direktur Higurashi ini. Diperankan oleh Takayuki Hamatsu. Jadi si direktur Higurashi ini, dia itu seperti yang gue bilang tadi ya, dia udah kehilangan idealisme dia sekarang tuh cuma kayak direktur yang
Lu kalau misalkan mau syuting cepet, murah, nggak bagus-bagus amat ke dia gitu. Jadi ya gitulah, ibaratnya mah udah sell out gitu ya. Tapi dia itu punya anak yang seorang aspiring director juga ya, ingin menjadi seorang sutradara juga, namanya Mao. Dan Mao ini kan masih muda gitu ya, idealismenya masih kuat gitu ya. Terus melihat passionnya si Mao dan betapa truthfulnya si Mao ini tuh, ya ibaratnya si Higurashi ini tuh akhirnya kembali melihat mimpi gitu dari sosok Mao ini, dari sosok anaknya ini gitu ya. Tapi gak cuma itu sih, sebenarnya film ini itu mengkomentari atau mengkritik perilaku-perilaku talent-talent di dunia entertain Jepang yang tergolong tidak profesional gitu. Kayak tiba-tiba datang ke reading bawa bayi, atau bahkan pas table reading literally ada yang kobam gitu ya. Aduh gelo lah. Atau aktor-aktor yang kesannya tuh dia karena reputasinya lebih GG dari sutradaranya, dia tuh kesannya tuh seenaknya. Ya gitu-gitulah, mengkritik talent-talent yang seperti itulah, khususnya di dunia entertain Jepang ya. Tapi cara mereka mengkritiknya itu satir, humor, komedi, konyol, chaotic, goblok lah. Bener-bener aja GG banget lah. Bener-bener chaotic as fuck gitu. Dan kalau lu bisa kan nonton si director Higurashi ini ya, ini bener-bener anjir gitu. Kenapa hidup jadi seorang sutradara teh susah pisan gitu. Talent balik, kesulitan tuh selalu datang dari segala sisi. Gelo, pusing lah. Tapi melihat problem-problem yang datang ke karakter Higurashi ini tuh anjir kocak-kocak. Dan dia solve-nya pun atau menyelesaikan problem-problem ini pun kocak banget gitu. Jadi anjir lah, bener-bener definitely must watch lah. Gue nggak bisa bilang apa-apa lagi yang gue suka dari film ini ya, karena kalau misalkan gue bilang bener-bener bisa ruin experience-nya buat lu pada. Cuma satu tips yang bisa gue kasih buat kalian adalah, apapun yang terjadi 30 menit pertama tahan aja udah. Tahan aja, mau nggak make sense, mau angle-nya jelek, mau apaan ini terlalu banyak diem-dieman, pokoknya mah tahan ya sampai akhirnya tuh 30 menit. Di tengah-tengah film tuh dia ada roll credit scene. Nah abis itu baru plot sesungguhnya baru kicks in. Dan abis itu lu nggak bisa lah nggak mandang ini bagus lah, nggak bisa kalau kata gue. At least to some extent lu mandang wah ada yang bagus dari film ini gitu ya. Jadi kudos ya bener-bener ya buat direkturnya Shinichiro Ueda. Ueda-san, kono ega wa hontou ni shinjirarenai hodo no seika to omou. This film is truly an unbelievable accomplishment. Ya, jadi itu dia ya 3 rekomendasi horror komedi buat memulai Spooktober kalian ya. Again, sebenarnya gue tidak mengencourage kalian untuk membajak ya. Tapi kalau misalkan kalian membajak ulung juga, gue basically nggak ngejudge gitu ya. Ya, jadi segini aja mungkin video dari gue. Comment down below apa pendapat lu tentang film-film rekomendasi gue ini. Share, like, dan subscribe kalau lu suka videonya. And as always bro, keep your head high, middle finger higher, and add something for peace.